Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladhi istafahu wa jtabahu linnubuwati wa risalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Mas Ahmad Yazidi. Yang tak nem toh Pak ya Pak? Yazidi itu maknanya sedang bertambah. Ya tambah lah pokoknya, mundak lah. Nggih mugi-mugi unusa wonten asta panjenengan niki mundak sae. Mundak berkembang, mundak manfaat. Padha bi al iman Yazid wa yanqus lho, Yazid. Iya, Yazid itu pokoknya mundak. Sebagaimana kalau kita misalnya soundnya enggak perlu kamu perbesar, Pak. Aku kok wis semangat banter-banter dhewe. Aku mau cerita apa lali yo. Cik bahas jenenge Pak Yazid itu loh. Sebagaimana kayak kita semua ini penting bagi kita sebagai pribadi. Nah cocok niku bagus niku. Iku yo solawatan gak patek paham, pokoknya banter ngono tok. Tapi bagus. Kalau niku teng putih-putih cerita. Wonten setunggal ulama Pak Yazid. Wonten setunggal ulama niku ndawuhaken. Itu bisa panjenengan lihat di kitabnya Syekh Habib Bakar Sato. Wonten kitab Azkiyah itu dikatakan, innali jaron musrifan ala nafsih. Saya itu punya tetangga kebetulan sangat luar biasa ruwetnya. Salone niku. Niku nyeritane bocah jerit-jerit maca selawat niku lho. Kak golekno dalil supaya bocah-bocah maca selawat buanter ngono iku engko disafaati ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengatakan innali jaron musrifan ala nafsi. Saya itu punya tetangga. Coba saya pinjam satunya, mic satunya. Aku ku duwe tangga, ruwete gak karuan. Falamma mata ra'aituhu fil manam fi daris salam. Cuma ketika orang itu meninggal, saya bermimpi ketemu dia dalam kondisi yang sangat luar biasa hebatnya. Fakultu lahu bimanilta hadhil manzilah. Kamu kok bisa dapat keistimewaan semacam ini, padahal selama kamu hidup ruwetnya minta ampun, kasusnya minta ampun. Ternyata dia jawab hadartu majlisat dzikr fasami'tu fihi muhaddisan yaqul anna Rasulullah yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man shalla alayya wa rafa'a sautahu dakhalal jannah. Kebetulan suatu ketika saya itu pernah tahu-tahu hadir di majelis zikir, ya mungkin kayak gini ini majelis sholawat. Kemudian saya dengar ada seorang kiai ngomong, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh, siapa saja yang mau bersolawat kepada saya dengan suara yang keras, penuh semangat, pasti selamat, pasti masuk surga. Farafa'a dzalikal muhaddis sautahu wa rafa'tu sauti wa jami'ul umam. Kemudian tahu-tahu kiai itu mengeraskan suaranya untuk baca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya secara refleks ya tanpa sengaja ya kaya awakmu ngono kuwi gak patek mikir, angger bengok ae. Langsung mengeraskan suara saya dan semua hadirin. Fahufirolana bidzalikal yaum. Fahufirolana bidzalikal yaum. Maka kemudian yang hadir malam hari itu semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan teman kami Mas Ma'ruf Syah dan semua kiai-kiai, semua sesepuh, dan tidak lupa niki idolane jenengan kabeh niki, idolane teman-teman muda, mahasiswa, mahasiswi dari UNUSA dan sekitarnya, Mas Azmi. Mbak sapa kancamu Mas jenenge Mas? Lali ya. Sapa jenenge? Mas Fandi Irawan. Saya niku. Ngalor. Yo ngene iki, cocok iki. Ganteng, suarane penak, menarik, paling tidak mampu membuat jenengan-jenengan sing gak patek seneng solawatan malih teko pengen melu solawatan. Gak masalah, gak masalah. Muga-muga barokah jenengan rawuh teng mriki niki estu-estu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marem lan ridho. Karena begini pada dasarnya, niki kan acaranya Maulid sekaligus napa wau? Peringatan hari lahir UNUSA. Sekarang ini ulang tahunnya Mbah Kanjeng Nabi plus ulang tahunnya UNUSA. Luar biasa lah. Mugi-mugi Mbah Kanjeng Nabi ridho, Mbah Kanjeng Nabi marem. Kalau mau di BCI kali Pak Yazidi, UNUSA itu konsentrasinya ada di apa tadi Pak? Di kesehatan ya Pak? Di kesehatan. Konsentrasinya di kesehatan. Ada 60% lebih konsentrasinya di bidang kesehatan. Kulo mbatin kesehatan, aku paham apa mbek kesehatan ya. Babakan suntik ya aku ngerti apa. Tapi yang jelas bahwa kita pada dasarnya sebagai orang Islam itu untuk mahasiswa dan mahasiswi UNUSA ya, yang kebetulan belajar di bidang kesehatan. Kulo tasih emut dawe gurune Imam Muslim, yakni Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Imam Muslim itu punya sekian banyak guru. Ya sama ngerti Imam Muslim lah. Imam Muslim itu angger kiai-kiai ngomong hadis ini mutafak alaih, artinya hadis ini berarti sudah disepakati oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Di antara sekian banyak gurunya Imam Muslim itu ada yang namanya Harmalah bin Yahya At-Tujibi, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, kana Syafi'iyyu yatalahaf ala ma dhayya'al muslimuna min ilmi tib. Ini dengarkan dulu sebentar saja. Kana Syafi'iyyu yatalahaf ala ma dhayya'al muslimuna min ilmi tib. Imam Syafi'i itu agak menyesal. Imam Syafi'i itu agak kecewa karena ada pelajaran yang seringkali tidak menjadi konsentrasi orang-orang Islam. Rupanya ilmu tib, yakni ilmu kedokteran. Bahkan beliau mengatakan innal muslimin dhayya'uhu wa waqaluhu 'alal yahudi wan nasara. Kita sebagai santri, kita sebagai muslim seringkali tidak begitu serius mempelajari hal-hal yang terkait kesehatan, dan kemudian kesehatan ini dikuasai oleh non muslim. Makanya saya sangat marem sekali panjenengan kemudian membangun UNUSA ini dengan konsentrasi terkait masalah bidang kesehatan. Padahal cara Imam Syafi'i, kalau malah kemutan, cara Imam Syafi'i ilmu itu hanya ada dua. Al ilmu ilman, ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu hanya ada dua. Yang satu terkait masalah pemahaman keagamaan, yang kedua adalah terkait masalah kesehatan. Li'anna sihatal adyan la takumu illa bi sihatil abdan. Li'anna sihatal adyan la takumu illa bi sihatil abdan. Karena siapapun di antara kita tidak akan pernah mampu mengamalkan apapun yang kita ketahui terkait masalah hal-hal yang berbau agama kecuali kita dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat.
Makanya saya minta kepada mahasiswa-mahasiswi UNUSA untuk benar-benar serius mendalami ini. Dan ini merupakan kubah yang luar biasa. Cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ketika kamu niati dengan baik. Beberapa ulama kita mengatakan man hasunat niyatuhu fi talabi hadzal ilmi syarif, yakni ilmi tib wa sahharahu li naf'in nas wa i'anatihim fala raiba annahu ala khairin azim. Ketika sampean teman-teman mahasiswa UNUSA, mahasiswi UNUSA serius dengan niatan yang baik untuk mempelajari ilmu kedokteran ini, ilmu kesehatan ini, panjenengan semuanya sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jenengan kalau butuh dalil sebetulnya sepele, dalile wong belajar kedokteran niku. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ketika jenengan mampu menyelamatkan satu orang, itu jenengan dapat pahalanya menyelamatkan semua orang. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, ini mumpung kelingan ya, aku bari langsung mudun, kula luwe Pak. Nggih. Lan kula nggih pun melu selawatan pun cukup niki, pun luar biasa. Dawi Imam Az-Zahabi, innal wajib ala kulli muslim ayyataqarraba ila Allah Subhanahu wa taala bi kulli ma yamlikuhu minal qurbat. Masing-masing dari kita kalau mau ngaku menjadi orang yang Islam, siapapun dari kita kok ngaku Islam, kok pengen diakoni kambing Allah Subhanahu wa taala, maka berkewajiban untuk selalu mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli ma yamlikuhu minal qurbat, dengan apapun yang kira-kira ia mampu. Jenengan semua mesti pernah mendengar ada hadis ahsanukum ilallah, ahabbukum ilallah anfa'uhum ilan nas. Sama dengan bahasa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling istimewa di mata Allah, yang paling dicintai Allah, paling diridhoi Allah adalah yang punya kemampuan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ai ahsanuhum linnas, artinya apa? Itu semua syarah kita, syarah kitab-kitab kita, itu semuanya mengacu kepada ai bimalihi wa jahihi wa ilmihi. Cara kita bermanfaat bagi orang lain itu potensinya kita jadi orang yang super sukses, kemudian banyak membantu orang. Kita punya pangkat yang luar biasa, kemudian dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, kita bisa membantu banyak orang. Atau kita sangat luar biasa istimewa keilmuannya, kemudian kita bisa mengajar banyak orang. Kalau terusnya dawi Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kak singkat aja, wa anfa'ul wasail wa anjahul kurbat ba'dal imtisal minal awamir wal ijtinab anin nawahi adalah ma ya'udu naf'uhu ilal insan min hifdzi sihhatihim wa mudawati amradihim. Tidak ada hal yang lebih istimewa yang kita lakukan setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban primer kita, entah itu sholat, puasa, zakat atau apapun, kecuali kita melakukan apapun yang kira-kira bisa bermanfaat bagi banyak orang. Di antaranya adalah min hifdzi sihhatihim, bagaimana keberadaan kita semua bisa membuat orang lain itu tambah sehat, wa mudawati amradihim, kalau toh mereka semua sakit kita bisa ngasih solusi supaya segera sehat. Idzil afiyah amrun matlub fi jami'il ad'iyah fil ibadat. Apapun kesehatan itu diminta oleh siapapun, baik anak muda, setengah tua, super tua, itu semuanya pengen sehat. Ketika teman-teman mahasiswa UNUSA, mahasiswi UNUSA kemudian memiliki niat yang baik untuk mengabdi di sana, saya pikir insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, moga-moga sholawat ini benar-benar barokai buat kita semua, benar-benar berkahi. Karena kata Al-Arif Billah, yakni Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallah quri'a fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam illa hafat al-malaikah bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birahmah. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu rumah, tidak ada satu masjid di mana di situ dibaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dipenuhi para malaikat
dan orang yang ada di sekitar itu semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga sholawat panjenengan semua makbul indallah Subhanahu wa taala. Kula boten perlu matur kathah teng ngarsa panjenengan, kula nderek ndongaaken muga-muga unusa tambah sae dan teman-teman yang ngaji di sana, yang belajar di sana, yang menuntut ilmu di sana, semoga dibuka hatinya, dimudahkan segala urusannya dan cita-citanya semoga benar-benar terlaksana. Allahumma amin. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.